Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang analisis SWOT. Yuk kita saksikan video pembahasan berikut ini. Pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisis SWOT. Baik, sekarang akan ngebahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal suatu wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitik beratkan pada kekuatan, yaitu strength, dan kelemahan, yaitu weakness, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT didahului dengan proses identifikasi faktor eksternal dan internal. Untuk menentukan strategi yang baik, dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingannya. Baiklah, sekarang kita ambil contoh nih analisis SWOT pada rendang. Analisis SWOT dilakukan dengan mewawancarai pedagang rendang dengan menggunakan questionnaire atau pertanyaan-pertanyaan. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik pembuatan rendang untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Oke, pertama kita akan ngebahas tentang analisis kekuatannya, yaitu atau strength. Yang pertama, rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, harga jual sangat bersaing. Yang ketiga, bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Maka, hal yang perlu dilakukan setelah dianalisa atau dianalisis adalah yang pertama, wirausaha terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Terus yang kedua, wirausaha tersebut usahakan terus untuk mempertahankan harga. Dan yang ketiga, semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan atau cita rasanya ya. Tidak menggunakan bahan pengawet dan dijamin sehat. Oke, lalu kita lanjut ke analisis kelemahan atau weakness. Yang pertama adalah harga bahan-bahan seringkali tidak stabil, karena setiap tahunnya harga bahan baku itu akan naik. Terus yang kedua, daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lain. Kadang ada beberapa pedagang yang mencampur antara daging sapi dicampur dengan jenis daging lainnya. Nah, dari hasil analisis kelemahan, hal-hal yang perlu dilakukan setelah dianalisis oleh seorang wirausaha yang pertama adalah lebih tonjolkan pada bentuk rasa, sehingga walaupun porsinya tidak besar, tetapi karena harganya murah, maka akan tetap memiliki daya tarik bagi pembeli. Jadi kualitas rasanya. Terus yang kedua adalah telitilah dalam membeli daging. Kita harus kenali dulu nih bentuk daging asli dan bentuk daging lainnya. Misalnya daging babi, kita harus mencari tahu perbedaannya tuh apa dengan daging sapi dan bentuk daging sapi yang sudah dicampur dengan daging yang lainnya. Lalu kita akan ngebahas analisis kesempatan atau disebut juga opportunity, yaitu yang pertama dapat melayani pesanan pesta atau catering. Yang kedua, kita dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Nah, dari hasil
analisis, maka hal yang dapat dilakukan setelah dianalisis yang pertama adalah menyiapkan dan memulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk pesta, event tertentu, maupun untuk makanan sehari-harinya. Tentunya kalau untuk acara-acara pesta dan event kita harus menyediakan harga yang spesial atau harganya lebih murah karena kan dia order sekaligus banyak. Terus yang kedua adalah memulailah membuat rencana pemasaran rendang mulai dari rumah ke rumah atau melalui jasa online. Lalu yang ketiga, mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Oke. Setelah itu yang keempat, kita akan menganalisis ancaman atau threat. Yang pertama adalah semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai konsumen. Yang kedua yaitu adalah kemungkinan harga pesaing akan lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Hal yang dapat dilakukan setelah dianalisis yaitu yang pertama menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan tetap akan datang ke tempat usaha makanan kita dan tidak akan berpaling dengan usaha makanan rendang yang lain. Yang kedua, jangan terlalu cepat menaikkan harga jual ketika harga bahan baku sedang naik di pasaran. Kita dapat tetap menggunakan harga lama dengan kualitas rasa yang tetap, namun dengan porsi yang jauh lebih sedikit atau diperkecil. Data tersebut setelah dilakukan analisis SWOT menunjukkan bahwa usaha pembuatan rendang memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancamannya. Maka strategi yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Kenapa? Untuk meningkatkan kualitas masakan sehingga memenuhi kebutuhan dan selera pembeli. Yang kedua, meningkatkan kualitas rasa dan tampilan pengemasan, di mana kita harus membuat atau mendesain pengemasan semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan saya Ibu Anti. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan, dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.